Shalom, kita bertemu kembali di dalam acara All by Grace saat ini. Dan semua karena kebaikan Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk saat ini kalau kami ada sebagaimana kami ada boleh mengikuti acara All by Grace ini. Kami bersyukur Tuhan semua karena anugerah-Mu semata-mata yang membuat kami boleh tubuh sehat, jiwa sehat, roh sehat, dan kami boleh Tuhan dalam mengikuti acara All by Grace dan kami boleh diberkati dan boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu, dan boleh melihat Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan, dan kami boleh sungguh-sungguh mempraktekannya dan boleh berhasil dan menjadi seorang yang benar-benar menjadi anak Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, dan melalui kehidupan dan kesaksian kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sucikan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun yang mendengarkan boleh sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami serahkan waktu berikut ini. Haleluya, amin. Grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong
bersyukur. Give thanks. Give thanks. Ya, menjadi kaya merupakan kerinduan, bahkan menjadi pengejaran banyak manusia di dunia ini. Terlepas dari jelas atau tidak, benar atau salah motivasi seseorang menjadi kaya, tergantung kepada manusianya sendiri. Tidak heran jika ditemukan orang tertentu yang menghalalkan segala cara dan bentuk upaya untuk menjadi kaya, karena mereka telah mengetahui dan melihat sendiri betapa susah dan penderitaan yang dialami oleh orang miskin. Harus diakui, tidak ada manusia yang ingin menjadi miskin atau terlahir miskin. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang miskin di sekitar kehidupan kita. Bahkan dalam pengajaran Tuhan Yesus atau catatan di dalam Alkitab juga tersisip beberapa kisah mengenai orang-orang miskin. Sekalipun demikian, tidak pernah ada manusia yang rindu menjadi orang miskin. Sebaliknya, semua orang ingin menjadi orang kaya. Tidak heran jika ada orang tertentu yang demi ingin menjadi kaya sampai rela mengorbankan waktu, kesehatan, dan keluarganya dengan berjuang keras sejak muda hingga tua, menghabiskan seluruh waktu, tenaga, dan kesehatannya. Ironisnya adalah orang demikian lalai belajar dan merenungkan bahwa banyak orang yang setelah berhasil menjadi kaya, namun usia, tenaga, dan kesehatan telah dikorbankan sebagai harga yang harus dibayar. Berbagai keterbatasan terjadi seiring dengan usia semakin tua dan tenaga yang semakin berkurang. Bahkan berbagai penyakit pun tak terelakkan menggerogoti hidupnya. Akhirnya harta benda, kekayaan pun habis terkuras demi untuk mengobati sakit penyakit yang diderita. Ini semua adalah kesia-siaan. Ada yang pernah bercerita bahwa keluarganya demi untuk bisa sembuh bersedia membagi hartanya setengah kepada orang yang bisa menyembuhkannya. Tetapi tetap saja tidak bisa disembuhkan dan akhirnya meninggal. Oleh karena itu, penting dan perlu untuk disadari, apabila kita berhasil meraih kekayaan namun tidak memiliki kesehatan yang prima, menjadi kaya sedemikian juga tidak akan ada artinya. Bahkan lebih tidak berarti jika menjadi kaya tetapi tidak berkesempatan atau tidak mampu menikmati harta kekayaan yang diraih. Ini pun kesia-siaan belaka. Pengkhotbah pasal 5 ayat 19. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Pengkhotbah pasal 6 ayat 2. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Karena itu, apa gunanya menjadi kaya jika tidak memiliki kesehatan, tidak memiliki kemampuan, apalagi tidak memiliki kesempatan untuk menikmatinya? Tema All by Grace kali ini adalah, bolehkah menjadi kaya? Mari kita belajar bersama menjadi orang kaya yang sesuai kehendak Tuhan.
3 prinsip dasar untuk boleh menjadi kaya. Antara lain, yang pertama, menjadi kaya dengan tujuan. Bila ditanya, bolehkah menjadi kaya? Jawabannya adalah boleh. Boleh menjadi kaya dengan tujuan, artinya memiliki tujuan yang jelas untuk menjadi kaya. Namun, hidup rohani harus juga kaya. Jadilah orang kaya yang rohani sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan atas segala kekayaan yang Tuhan karuniakan. Menjadi kaya harus memiliki tujuan yang jelas supaya kita tidak menjadi tamak akan harta hingga lupa bahwa hidup ini hanya sementara dan hidup tidak tergantung kepada kekayaan itu, melainkan tergantung kepada Tuhan yang memberkati dan memampukan kita untuk menjadi kaya. Jika kita memperkaya diri tanpa tujuan yang jelas, sangat mungkin kita cenderung untuk hidup hanya untuk berfoya-foya, sampai tidak mempersiapkan diri bagi hidup di kekekalan. Sesungguhnya menjadi kaya tidak akan masalah. Yang menjadi masalah adalah orang yang ingin menjadi kaya namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Bila jelas tujuan untuk menjadi kaya, maka kita dapat mengelola segala harta kekayaan yang diperoleh itu sedemikian rupa agar dapat mempertanggungjawabkan kekayaan itu kepada Tuhan, dan setiap saat kita akan terluput dari masalah di dalam kehidupan yang telah Tuhan berkati dengan kekayaan itu. Bisakah Anda menjawab dengan spontan, mengapa Anda ingin menjadi kaya? Ada orang menjawab antara lain, tujuan menjadi kaya demi meningkatkan harkat martabat keluarga, agar tidak dihina orang dan terhina. Ada yang demi senangkan orang tua, ada pula yang mau menjadi kaya supaya bisa menikmati hidup ini, berfoya-foya, membeli rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya. Ada juga yang berkata, kalau dia diperkaya Tuhan, dia bersedia bangun gereja bagi Tuhan demi pekerjaan kemanusiaan dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika sudah menjadi kaya, apakah niat hati yang menjadi tujuan semula tetap diingat sehingga dilakukannya bagi Tuhan dengan membangun gereja yang sesuai kehendak Tuhan, atau malah lupa dan menjadi murtad? Alangkah baiknya sejak dini kita telah memiliki tujuan yang jelas. Dengan demikian, kita bisa memakai harta benda kita dengan baik dan benar sesuai kehendak Tuhan, sehingga kita kaya di hadapan Allah, bukan hanya kaya di hadapan manusia. Dengan demikian, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Ketika tercapai menjadi kaya, adalah bijak jika senantiasa bertanya kepada Tuhan mengenai tujuan Tuhan memperkaya kita. Realita menunjukkan banyak orang yang takabur, lupa diri dari mana berasal ketika mereka menjadi kaya. Mereka merasa kedudukan sekarang dengan kekayaan yang diperoleh adalah hasil usaha, perjuangan, dan kerja keras mereka selama ini, sehingga dapat mencapai prestasi kaya raya. Menurut mereka, sah-sah saja jika mereka bebas mempergunakan semua harta bendanya dengan berfoya-foya tanpa harus peduli apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebaliknya, mereka malah berkata
Aku tahu apa yang aku mau. Apa yang Tuhan mau itu urusan Tuhan. Silakan cari orang lain saja, buat aksi sosial atau segala sesuatu yang berurusan dengan gereja dan sebagainya. Terus terang saja, sikap demikian sangatlah mengecewakan Tuhan. Namun, ada juga sebagian orang yang mengerti dan menghargai kekayaan sebagai berkat pemberian Tuhan, sehingga mereka akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sebaik-baiknya dan dengan hati yang bersyukur senantiasa. Orang sedemikian tergolong orang kaya rohani di hadapan Allah. Mazmur pasal 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Firman Tuhan di atas tadi mengingatkan kita, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, serta berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Oleh karena itu, baiklah untuk ingatkan diri senantiasa, semua adalah berasal dari Tuhan. Lihatlah tokoh Alkitab yang diperkaya Tuhan dengan tujuan, yaitu Abraham. Tuhan menyatakan bahwa Abraham akan diberkati untuk menjadi berkat. Kejadian pasal 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Sebagai anak Tuhan yang juga adalah keturunan Abraham, bolehkah menjadi kaya? Jawabannya adalah boleh. Asal yakin bahwa diberkati untuk menjadi berkat seperti Abraham. Memiliki tujuan yang jelas dan kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Banyak anak Tuhan yang kaya dan sampai saat ini masih tetap setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan dengan setia, menabur serta senantiasa menjadi berkat. Marilah senantiasa menyadari bahwa segala sesuatu, termasuk kekayaan yang dimiliki, adalah berasal dari Tuhan. Oleh Dia dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Kekayaan hikmat pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah mengetahui jalan pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu
dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapakah mengetahui jalan pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Siapakah mengetahui jalan pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya, benar. Semua dari Dia, oleh Dia, dan kemuliaan bagi Dia, yaitu kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. 3 prinsip dasar untuk boleh menjadi kaya. Antara lain, yang berikutnya poin kedua. Menjadi kaya dengan benar, bukan menjadi kaya dengan salah. Tuhan menghendaki kita menjadi kaya dengan benar. Artinya, jangan menjadi kaya dengan salah karena melakukan hal-hal yang salah, curang, menipu, dan sebagainya. Janganlah menjadi kaya dengan mengorbankan orang lain, atau istilahnya menjadi kaya di atas penderitaan orang lain. Sehingga demi mencapai tujuan menjadi kaya, apa saja dihalalkan. Tidak peduli berdampak negatif atau tidak, merugikan banyak orang atau tidak. 1 Timotius pasal 6 ayat 9 dan 10. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keluntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ada orang tertentu sangat ingin menjadi kaya dengan cepat dan tidak sabar menantikan Tuhan yang mampu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga dengan cara dan kekuatan sendiri mereka berusaha keras untuk mencapai tujuan, namun akhirnya malah masuk ke dalam berbagai pencobaan. Sementara ada juga sebagian orang yang mencintai uang, tamak akan uang, sehingga hatinya selalu melekat dengan uang. Sekalipun mereka telah mendapatkan banyak uang, namun dikarenakan cinta uang, mereka tidak pernah merasa puas dengan uang. Demikian juga, sekalipun telah menjadi kaya, tetap saja mereka tidak akan puas dengan penghasilannya. Orang sedemikian demi untuk memperoleh uang dan menjadi kaya, mereka berkompromi, menyimpang dari iman, menempuh jalan pintas, menghalalkan segala cara, sekalipun harus berlawanan dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Dan ini akan berakibat mereka menyiksa diri dengan berbagai duka. Pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia.
Ada seorang pengusaha yang pernah bersaksi bagaimana dia kurang jujur dengan menjual bahan yang bukan asli, tetapi dibuatnya menjadi seperti yang asli. Dengan cara demikian dia menjadi sangat kaya dengan modal murah tapi menjual dengan harga mahal. Suatu saat dia memborong banyak stok untuk disimpan di gudangnya. Tiba-tiba gudangnya kebakaran serta menghabiskan seluruh stok barangnya. Dia syok berat ketika meninjau tempat kejadian karena oleh kebakaran tersebut semua yang stok dan bangunan gudang sudah menjadi abu saja. Oleh tragedi tersebut, dia menjadi berhutang banyak dan sulit untuk membayar kembali hingga dibawa tekanan berat sampai hutangnya bisa dilunasi. Kemudian hari dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan berkasih karunia kepadanya membuat dia menjadi kaya kembali. Sampai bisa tinggal di luar negeri dan punya real estate dan shopping center. Dia juga mengerti bagaimana harusnya berusaha dengan benar sehingga kaya dengan benar. Bukan kaya dengan salah lagi seperti sebelumnya. Dari kesaksiannya, dia berusaha membalas kasih Tuhan dengan mempersiapkan warisan untuk pekerjaan Tuhan jika dia suatu saat meninggalkan dunia ini. Luar biasa, ada orang sedemikian rupa. Bagaimana bisa dari kaya dengan salah, bisa lalu diubahkan Tuhan menjadi kaya dengan benar dan menjadi berkat. Dari kesaksian di atas, seharusnya firman Tuhan adalah tolak ukur kita untuk mengerti menjadi kaya dengan benar, bukan menjadi kaya dengan salah. Boleh saja menjadi kaya, namun jangan berakibat nama Tuhan dipermalukan. Sebagai anak Tuhan harus mengerti untuk senantiasa mengandalkan Tuhan yang mampu memperkaya kita dengan benar. Jadilah orang kaya rohani yang mengerti menjadi kaya dengan benar dan paham mempergunakan kekayaan yang diberikan Tuhan dengan benar. Dengan demikian, tidak menjadi batu sandungan dan mempermalukan nama Tuhan. Sebaliknya, nama Tuhan dipermuliakan. Semuanya kembali kepada pilihan. Apakah ingin kaya dengan benar atau salah? Tuhan melihat ke kedalaman hati, oleh karena itu kita harus menentukan pilihan untuk menjadi kaya dengan benar, bukan kaya dengan salah. Bagaimana orang lain menentukan pilihannya, itu urusan mereka. Tidak usah membuat kita menjadi iri hati. Yang penting tekad kita mengerti menjadi kaya dengan benar itu harus menjadi prinsip dan pilihan di dalam kehidupan kita. Karena kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala harta kekayaan yang kita miliki yang diberikan Tuhan kepada kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di
setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Baiklah, kita senantiasa selidiki hati kita di hadapan Tuhan, supaya kita bisa lebih-lebih lagi mengerti hatinya Tuhan. Poin yang ketiga, menjadi kaya dengan tetap memiliki hati yang benar. Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Menjadi kaya dengan tetap memiliki hati yang benar, artinya ketika menjadi kaya, jangan memiliki hati yang sombong. Karena ada orang tertentu ketika menjadi kaya, lalu dengan membanggakan diri berkata bahwa semua kekayaan yang dimiliki adalah hasil usaha, perjuangan, jerih payah, kerajinan, kekuatan, dan kehebatan dirinya, sehingga berhasil pencapaiannya sedemikian rupa. Bukankah itu adalah sikap yang sombong di hadapan Tuhan? Seharusnya kita sadari bahwa semua prestasi, kekayaan yang dimiliki semata-mata karena kasih karunia, berkat, dan kekuatan Tuhan yang memungkinkannya. Ini adalah sikap yang benar. Karena kita mengakui bahwa semua kekayaan, semua prestasi yang kita peroleh, kekuatan dari Tuhanlah yang memungkinkan kita memperoleh semuanya itu. Dikatakan dalam firman Tuhan, 1 Timotius pasal 6 ayat 17 dan 18. Ayat 17, peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dikatakan juga dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab
Walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Menjadi kaya tetap memiliki hati yang benar dengan ditandai antara lain lebih mencintai Tuhan daripada mencintai berkat Tuhan. Banyak kali orang lebih mencintai berkat Tuhan daripada Sang Pemberi berkat, yaitu Tuhan. Seharusnya jangan demikian, sehingga pada saat terima berkat atau belum, dia tetap setia kepada Tuhan, tidak seperti orang tertentu yang malah bersungut-sungut bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal jika ditelusuri, semua yang terjadi adalah karena salah sendiri, dengan salah mengambil keputusan. Oleh karena itu, baik diberkati atau belum, harus tetap setia cinta Tuhan. Jadi harus lebih cinta Tuhan daripada cinta berkat yang dari Tuhan. Yang berikutnya, menjadi kaya namun tidak tinggi hati atau sombong. Pernah seseorang yang karena sombong akhirnya jatuh miskin, sehingga menjadi seorang supir panggilan di suatu kota di luar negeri. Saat bertemu sempat bercerita bagaimana sebelumnya sebagai pengusaha dengan kantornya yang luas. Namun dikarenakan dia menjadi sombong, lupa diri, takabur, tidak ingat lagi bahwa semua prestasinya adalah berasal dari Tuhan. Dia lupakan semua itu. Intinya dia menjadi miskin hanya karena kesombongannya. Oleh karena itu, ketika menjadi kaya, ingatlah harus tetap rendah hati, jangan sombong. Berikutnya, tidak bergantung atau berharap pada kekayaan. Jangan bergantung kepada kekayaan. Andalkanlah Tuhan senantiasa yang bisa membuat kaya dan memberi kesempatan untuk bisa menikmati kekayaan yang dari Tuhan itu. Berikutnya, tidak menjadi tuan atas kekayaan. Baik disadari atau tidak, terkadang kita telah menjadi tuan atas harta benda, kekayaan yang dimiliki dengan semau gue, memakai sebebasnya sesuai apa yang kita mau. Padahal kita harus mengerti bagaimana mengelola uang dengan bijak sesuai kehendak Tuhan. Karena seharusnya Tuhanlah yang menjadi tuan atas harta kekayaan kita, bukan kita yang menjadi tuan atas harta pemberian Tuhan. Berikutnya, kaya di dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Berbuat kebajikan seharusnya menjadi manifestasi karakter dan sikap hidup seorang anak Tuhan, apalagi yang telah diberkati Tuhan. Katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 18 juga memperingatkan agar menjadi kaya di dalam kebajikan dengan suka memberi, berbagi menjadi berkat di mana dibutuhkan, baik bagi sesama, terlebih lagi bagi saudara seiman. Dengan kaya dalam kebajikan, otomatis nama Tuhan senantiasa bisa dipermuliakan. Berikutnya, mengucap syukur senantiasa. Mengerti mengucap syukur haruslah menjadi sikap hati dan perbuatan kita. Karena menyadari bahwa semua adalah berkat Tuhan secara nyata, kita akan selalu ingat dan suka memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Menjadi penabur. Senantiasa mencari, memegang, dan menciptakan kesempatan untuk peka, bahkan setia menabur sesuai pimpinan serta kehendak Tuhan. Bukan menjadi kikir atau pelit, hanya mau menerima namun tidak kenal untuk memberi. Tetaplah setia menabur,
tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Berikutnya, menjadi saksi yang ampuh bagi Tuhan. Sebagai orang percaya yang telah diberkati Tuhan, sewajarnya lah kita dapat menjadi saksi bagi Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Menjadi orang yang kaya tapi rohani adalah penting. Menjadi orang kaya tetapi tetap menjadi manusia rohani. Jika tercapai menjadi orang kaya yang rohani, kita akan senantiasa ingat bahwa semua pencapaian adalah karena anugerahnya. Lebih dari itu, kita juga tidak akan mudah-mudahnya menyimpang ke kanan atau ke kiri dari kebenaran firman Tuhan, melainkan akan tetap setia mengasihi dan melayani Tuhan sampai akhir hidup. Sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ya, kita sudah belajar di atas tadi bagaimana 3 prinsip dasar untuk boleh menjadi kaya. Antara lain yang pertama, menjadi kaya dengan tujuan. Yang kedua, menjadi kaya dengan benar, bukan menjadi kaya dengan salah. Yang ketiga, menjadi kaya dengan tetap memiliki hati yang benar. Oleh sebab itu, bagaimana memiliki hati yang benar? Antara lain sudah kita pelajari tadi. Harap Anda renungkan baik-baik sehingga Anda bisa saat Anda menjadi kaya, Anda tetap menjadi manusia rohani. Dan Anda akan tetap ingat semua berasal daripada Tuhan dan akan kembalikan semua kemuliaan bagi Tuhan. Karena semua adalah anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku,
semua daripadanya. Semua ada anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya. Kita butuh anugerah Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Apalagi kita tidak tahu bagaimana ke depan, yang mana pandemi sampai saat ini masih tetap terjadi. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu satu hal. Semua oleh anugerahnya, dan Tuhan akan tetap memimpin kita, beserta dengan kita, dan menyertai kita, dan anugerahnya, kebaikannya akan tetap tercurah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, di mana kasih karunia-Mu selama ini, di mana kemurahan-Mu Tuhan yang selalu Engkau nyatakan, dan anugerah-Mu yang berlimpah yang selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih kepadamu kalau kami masih hidup sampai saat ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan belajar banyak hal di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus mempertuhankan Engkau. Engkau menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengerti dengan jelas Tuhan, kalau sampai saat kami diberkati dan kami menjadi kaya, kami mau menjadi kaya di hadapan-Mu. Kami mau menjadi manusia kaya, tapi juga manusia yang kaya rohaninya. Sehingga tidak akan membuat kami lupa diri, takabur, tidak ingat dari mana berasal, tapi kami mengerti bagaimana rendah hati, bagaimana mengucap syukur senantiasa, bagaimana kami akan menjadi seorang yang memberi sesuai dengan kehendak-Mu, dan bagaimana hidup kami akan menjadi berkat. Tuhan berkasih karunia kepada setiap kami yang mengikuti acara All by Grace pada saat ini. Biarlah Tuhan kasih setia anugerah kemurahan-Mu, biar
Biarlah Tuhan Engkau menjawab setiap doa dan kerinduan hati kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan memberkati dengan cara-Mu yang ajaib dan dahsyat, sehingga kami tidak lagi hidup di dalam kesulitan, masalah, ataupun kemiskinan yang terus terjadi Tuhan. Kami mau Tuhan serahkan setiap kami Tuhan, tidak ada yang terkecuali dimanapun berada. Engkau matamu tertuju kepada kami semua Tuhan. Engkau tahu kesusahan, Engkau tahu kemiskinan, Engkau tahu penderitaan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan saat ini juga Tuhan, kasih dan kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi Anda yang merasa masalah begitu banyak, begitu kesulitan dalam hal ekonomi, dan juga apapun yang menjadi masalah dan kerinduan hatimu dimanapun kau berada saat ini. Taruh kedua tanganmu di hati dan kita akan berdoa. Dan kita mau minta kasih karunia Tuhan dicurahkan kepada kita semua. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang ditumpangkan kepada hati mereka. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Tuhan, matamu yang tertuju kepada kami. Engkau tahu masalah, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit, dan apapun yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kami. Engkau tahu Tuhan, kami lagi membutuhkan Tuhan untuk pemulihan hubungan. Kami perlu dipulihkan. Kami perlu Tuhan beroleh kasih karunia-Mu yang luar biasa, pengampunan-Mu yang luar biasa. Dan kami butuh Tuhan kelepasan yang daripada-Mu. Kami butuh berkat Tuhan, biar Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Dan apapun yang menjadi masalah dan pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, karena kasih karunia-Mu tercurah, kuasa dan kasih-Mu tercurah. Dan saat ini juga Tuhan, apapun yang menjadi masalah, pergumulan, baik sakit, penyakit, apapun yang perlu dipulihkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup dan Engkau akan lepaskan dan Engkau akan pulihkan keadaan kami, dan Engkau akan memberi solusi dari masalah dan pergumulan kami, dan Engkau akan sembuhkan sakit penyakit kami. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi pergumulan, tidak lagi menjadi tantangan, tidak lagi menjadi pergumulan bagi kami, karena Engkau Tuhan turun tangan, campur tangan, dan kami akan melihat satu persatu masalah, pergumulan, sakit penyakit Tuhan Engkau sembuhkan, dan juga Engkau selesaikan apapun yang menjadi kesulitan, kebingungan, kepusingan kami. Engkau selesaikan semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan, dan tidak akan ada penundaan Tuhan, karena kami percaya Engkau setia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima jawaban daripada-Mu saat ini juga Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, bagi Anda yang mengalami yang namanya sakit hati, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang saat ini sedang mengikuti acara All by Grace. Kau sedang sakit hati. Kau berusaha untuk mengampuni. Kau berusaha untuk melupakan. Kau berusaha untuk bisa menjadi pelaku firman, dan kau mau mengasihi. Tapi bolak-balik kau kembali benci dan sakit hati lagi. Dengar baik-baik. Saat ini berkatalah kepada Tuhan, Tuhan, beri aku kasih karunia-Mu, beri aku kekuatan, sehingga aku bisa mengampuni dan melupakan. Dengan demikian, aku bisa mengasihi. Katakan kepada Tuhan saat ini.
Dan bagi Anda juga yang berkata, aduh pusing banget, gak ada deh. Termasuk Tuhan, gak bisa deh selesaikan kepusingan aku ini. Karena hanya aku yang tahu duduk persoalannya. Dan aku tidak bisa cerita kepada siapapun juga. Karena itu akan sangat memalukan. Ya, siapapun engkau yang dalam situasi demikian, dengar baik-baik. Di mana di situ ada keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah, di situ akan ada jalan keluar, ada solusi. Yang penting berseru, berkata kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolongmu, dan akhirnya kau bisa terlepas dari semua rasa malu yang kau pikir akan bisa mempermalukan dirimu. Berserah, percaya kepada Tuhan. Andalkan Dia dan engkau akan lihat solusinya. Dan Tuhan akan tolong kalau kau mau ditolong dengan baik. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang sulit untuk bisa mengampuni dan masih tetap sakit hati. Maupun untuk orang-orang tertentu yang rasanya malu kalau sampai masalahnya, pergumulannya ketahuan karena hanya Engkau yang tahu dan dirinya. Tuhan, Kau berkasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Tuhan pengasih, penyayang, pengampun. Dan dengan segala kesetiaan-Mu, Engkau akan mengasihi, mengampuni setiap kami. Tidak ada yang terkecuali. Karena Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Setiap kami yang datang kepadamu, minta ampun, Engkau akan mengampuni, Engkau akan memberi pertolongan, Engkau akan memberikan solusi, Engkau memberikan jalan keluar, dan kami akan melihat ke depan bagaimana hidup kami dipimpin oleh-Mu dan tidak akan pernah sama lagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri acara All by Grace saat ini, dan kami serahkan kepadamu Tuhan. Setiap kami, biar Engkau sendiri akan memegang tangan kami, membawa kami kepada kemenangan, dan kami akan keluar sebagai pemenang, lebih daripada pemenang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dimengertikan, bolehkah menjadi kaya? Dan jawabannya adalah boleh. Dan kami mengerti bagaimana kaya di hadapan-Mu, kaya, dan kami tetap rohani, bagaimana kami boleh kaya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami akhiri acara All by Grace ini Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia daripada-Mu, kebaikan daripada-Mu, Kau akan terus curahkan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami Tuhan boleh diberkati oleh berkat yang daripada-Mu, kasih setia dari Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Engkau Yesus datang kembali. Kami boleh diberkati dengan tubuh sehat, jiwa kami sehat, roh kami sehat, dan dalam kehidupan kami boleh mempermuliakan nama-Mu, dan segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Berakhir sudah acara All by Grace saat ini. Sampai bertemu kembali
di Jumat depan dengan waktu yang sama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bawa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Ayo semua, mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bawa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bawa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua. Dia akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai ketemu minggu depan. God bless you.